dosa. Cuma kalau Nabi Adam itu sadar bahwa dosanya adalah perbuatannya sendiri. Kalau iblis menyatakan dosanya itu gara-gara Allah. Jadi sama-sama melakukan dosa, tapi cara memandang dosa itu berbeda. Yang satu sadar dosa sebagai kelemahan diri, yang satunya lagi menyatakan dosa itu gara-gara Allah. Nah, manusia yang merupakan anak keturunan Nabi Adam, ketika melakukan dosa, maka lakukanlah pertobatan sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam. Jadi, melakukan dosa, iya, memang kita akui berdosa, itu aja. Rabbana zalamna anfusana. Oh Tuhan kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Setiap dosa itu penganiayaan kepada diri. Karena itu wa illam taghfir lana, jika engkau tidak menutupi dosa-dosa kami, wa tarhamna, jika engkau tidak berbelas kasih kepada kami dalam melakukan dosa itu, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kalau melakukan dosa, jangan sampai menyatakan sebagaimana dinyatakan oleh si lancang jahanam iblis itu. Jadi, karena engkau ya Allah, kenapa? Kalau tidak kau kehendaki, aku pun juga tidak berdosa. Jadi, dosa itu dinisbatkan kepada Allah, sehingga seolah-olah yang punya tanggung jawab terhadap dosa itu Allah, bukan kita sebagai pelakunya. Nah, bagaimana ini nanti diuraikan lebih lanjut oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Fanzur, maka pandanglah engkau ila fi'lina, kepada perbuatan kita, wa fi'lil haqqi, dan perbuatan Allah yang maha benar, ilaihima, kedua-duanya itu. Wa tabir, dan pandanglah engkau fi'lana, terhadap perbuatan kita, mawujudan, kepada wujud. Fahuwa, maka adapun itu perbuatan kita, wadihun, ialah nyata. Wa illam yakun fi'lul haq, wa illam yakun, dan jika tidak ada fi'lul haq, apa perbuatan Allah yang maha benar, za dakhlin, ialah sebagai potensi. La takul, maka jangan katakan kau lihatin bagi seorang, idzan, jika demikian, lima fa'alta ma fa'alta, kenapa kau perbuat sesuatu yang telah kau perbuat. Wa khalqul haqqi, adapun ciptaan Allah yang maha benar, mujidun, ialah mewujudkan li af'alina, bagi perbuatan-perbuatan kita. Wa af'aluna, adapun perbuatan-perbuatan kita, atharun, ialah jejak-jejak li khalqil haqqi, bagi ciptaan Allah yang maha benar. Sekarang kita memetakan antara perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Betulkah Allah itu berbuat di dalam tindakan kita, atau hanya kita yang bertindak, Allah tidak terlibat? Nah, kedua-duanya ini sama-sama ada. Di dalam perbuatan kita, itu ada perbuatan Allah. Seluruh perbuatan kita, itu tenaga yang memunculkannya, energi yang memunculkannya, itu murni dari Allah. Sedangkan pilihan kita mau mengerjakan apa saja, itu oleh Allah Ta'ala kita dikasih kebebasan, dikasih dua potensi sekaligus, yaitu dikasih kemampuan untuk berbuat baik, dikasih kemampuan untuk berbuat buruk.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita itu memiliki kemungkinan dua hal sekaligus. Kemungkinan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhirnya martabat kita lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan para malaikat. Juga kita memiliki kemungkinan untuk berbuat buruk sehingga ketika mencapai tingkatan tertinggi dari keburukan, bahkan setan-setan kalah buruk dengan kita manusia. Jadi, itu berarti bahwa kita ini memiliki kelonggaran kedudukan. Jadi bisa tinggi setingginya atau sekedar pas-pasan, bisa rendah serendah-rendahnya, atau memiliki keburukan yang biasa-biasa saja sebagaimana dimiliki oleh banyak orang. Itu berbeda misalnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau misalnya ada orang yang memiliki kepiawaian untuk melatih hewan, misalnya melatih anjing, sampai anjing itu memiliki kemampuan untuk menangkap pencuri, untuk menjaga harta kekayaan dan lain semacamnya. Walaupun sudah sangat pintar si anjing ini, namanya tetap anjing. Kalau ternyata anjing ini memakan ayam tetangga, tetap anjing juga. Manusia itu lain, berkaitan dengan martabat yang dimiliki. Berkaitan dengan martabat yang dimiliki. Jadi, ketika sampai di puncak ketinggian, di mana manusia bersanding dengan Allah Ta'ala, itu sudah tak lagi sebagai manusia yang secara fitrah pertama kali diciptakan. Jadi sudah naik jauh, kayaknya sudah melampaui gugusan malaikat demi malaikat. Atau sebaliknya, sudah rendah turun lebih rendah lagi dibandingkan dengan iblis. Nah dari situ kemudian konsep tentang adanya balasan itu menjadi logis, menjadi masuk akal. Karena kita dikasih kebebasan, maka adanya surga, adanya neraka menjadi bisa kita pahami, bisa kita terima. Apakah surga? Surga itu adalah balasan bagi mereka yang derajatnya tinggi. Bagi orang yang derajatnya terpuji. Baik. Apakah neraka? Neraka itu adalah ujung dari perjalanan orang-orang yang amalnya buruk. Nah, dengan pemahaman seperti ini, kita tertantang untuk mengelola tenaga yang diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi semuanya kebaikan. Betul kan? Karena itu ya, kita makan sampai kenyang. Dari makan itu muncul energi, muncul perbuatan-perbuatan terpuji. Penjahat juga makan sebagaimana kita. Makanannya sama, misalnya sama-sama sate atau apa saja. Ya. Tapi kemudian menjadi tindakan yang tidak karuan. Sumber yang satu melahirkan aneka ragam tindakan. Nah dari situ upaya kita adalah mengelola tenaga, mengelola energi yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk sepenuhnya muncul sebagai tindakan-tindakan yang terpuji menurut pandangan Allah Ta'ala. Nah sebab itu falsafah tentang basmalah, falsafah tentang bismillahirrahmanirrahim itu bisa kita pahami. Kenapa kita makan, kita minum, kita mengenakan pakaian dan semacamnya baca bismillahirrahmanirrahim, itu agar menjadi tindakan, agar menjadi energi yang memunculkan tindakan-tindakan terpuji. Karena itu ya, kalau orang makan minum enggak pakai basmalah, ikut berbondong-bondong di dalam proses makan dan minum itu adanya kerumunan setan ikut berbondong. Nanti di situ dikelola, ketika menjadi energi muncul perbuatan jahat gitu. Kenapa?
Karena energi dari Allah itu tidak kita kelola melalui falsafah basmalah itu. Muncul kemudian tindakan-tindakan tidak karuan. Atau misalnya begini. Orang mengkonsumsi makanan, minuman. Baca basmalah. Tapi basmalah itu sekedar di lisan. Itu juga bisa nanti muncul sebagai kekuatan dalam melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia. Mungkin bukan dosa, tapi tidak bermakna. Mungkin bukan kejahatan, tapi tidak bernilai menurut Allah Ta'ala. Itu betapa pentingnya. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, betapa terpentingnya melibatkan kesadaran tentang Allah Ta'ala. Dulu Rumi pernah menyatakan, ada tumbuhan makan dari tanah yang sama, mengkonsumsi zat-zat dari tanah yang sama, tapi kemudian muncul tebu manis dalamnya. Di sebelahnya ada bambu yang mirip tebu, mengkonsumsi juga zat-zat di dalam tanah yang sama, tapi tidak ada manisnya di situ. Jadi dari sumber yang sama muncul aneka ragam kualitas. Nah, karena kita ini dibekali ruh dan akal oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita mengkonsumsi segala sesuatu, itu diharapkan akal dan ruh kita menjadi sebab bagi munculnya amal-amal kebaikan. Jadi di situ amal Allah itu ada, amal kita itu ada. Amal Allah itu ruh dari tindakan kita, sedangkan tindakan kita lahiriah dari amalnya Allah dari tindakan Allah Ta'ala itu. Karena itu disebutkan wa af'aluna asarun li khalqil haqqi. Perbuatan-perbuatan kita itu merupakan jejak dari tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan natiqu, adapun orang yang berbicara, imma yatadabbaru, kadang-kadang merenungi itu natik, al-kalam terhadap ungkapan, awil ghard atau tujuan minhu dari itu kalam. Wa kaifa, dan bagaimana, yasbahu, ada itu natik, fi lahzatin wahidatin, pada waktu yang tunggal. Muhitan, ialah meliputi, bi'ardaini, dengan adanya dua aksiden atau tujuan. Fa in ittaja ilal ma'na ghafala 'anil lafzi. Fa in ittaja, maka jika memfokuskan diri datik ilal makna, kepada makna, ghafala, maka lupa atau lalai itu natik 'anil lafzi, terhadap lafaz ungkapan. Wala yabsuru, dan tidak melihat ahadun, siapa seorang, wajah syai'i, kepada wajah sesuatu, wa dhahrahu, dan punggung sesuatu, fi lahzatin wahidatin, pada kesempatan yang tunggal. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, in ra'aita, jika memandang kau maka kepada sesuatu, wa adapun itu ma'ama, maka ialah berada di depanmu. Fi lahzatin ma, pada satu kesempatan, mata tara, maka kapankah engkau melihat, fi nafsil waqti, pada waktu itu, ma, terhadap suatu, wa adapun itu ma khalfaka, ialah berada di belakangmu. Ala, ingatlah, fal tatadabbar, maka hendaklah merenung kau, hadzal amru, terhadap perkara ini. Wa illam takun, dan jika tidak ada arwah parruh, muhitatan, ialah mencakup, bil lafzi wal ma'na, terhadap lafaz dan makna. Kaifa, maka bagaimana, idzan, jika demikian,
Taqumu tegak itu roh bi khalqihima dengan ciptaan keduanya itu lafaz dan makna ma'an secara bersama-sama. Wal haqqu pun Allah Ta'ala yang maha benar muhayatun ialah maha meliputi bil alfaz dengan berbagai ungkapan wal ma'ani dan makna-makna. Ya bunayya wahai anakku tercinta. Wala yamnu dan tidak mencegahhu kepada itu al-haq. Fi'lun apa tindakan anil qiyami dari menegakkan bi fi'lin akhar dengan tindakan yang lain. Orang yang berbicara ya, kadang merenungi ungkapannya, kadang merenungi tujuan dari pembicaraan itu. Pertanyaannya, bagaimana pada satu saat yang bersamaan orang yang berbicara ini bisa menguasai dua hal sekaligus, yaitu ungkapan dan makna. Kalau orang yang berbicara ini terfokus kepada makna, dia lalai terhadap ungkapan. Dan seseorang yang melihat wajah sesuatu, bisakah pada saat yang bersamaan juga melihat punggung sesuatu itu? Nah, ini berarti begini ya. Berkaitan dengan tindakan Allah Ta'ala. Yang tadi itu. Ada tindakan Allah, ada tindakan kita manusia. Tindakan Allah berada dalam tindakan kita. Tindakan kita merupakan jejak atau akibat dari tindakan Allah Ta'ala. Nah, kalau yang kita pakai itu adalah pikiran kita, gak mungkin ketika kita berbicara terfokus kepada dua hal sekaligus. Kemampuan untuk mencakup dua hal sekaligus itu hanya dimiliki oleh ruh kita. Dimiliki oleh ruh kita. Sebab itu, kalau orang optimal menggunakan rohnya, dia bisa menyimak berbagai macam ungkapan sekaligus. Ketika ngomong sama orang di depan, sekaligus sama-sama mendengarkan orang di sana. Itu bisa menyimak semuanya, itu bisa. Karena kekuatan roh itu bisa melampaui kekuatan-kekuatan dimensi yang lain dalam diri kita. Kalau pikiran kita ditarik kepada fokus tertentu, itu sulit untuk bisa terfokus kepada yang lain dalam hal yang bersamaan. Tapi ruh kita itu bisa. Itulah sebabnya ruh dari segala ruh itu Rasulullah. Pada saat yang bersamaan ada jutaan orang bersolawat, Rasulullah itu sanggup untuk merespon jutaan orang bersolawat pada saat yang sama. Kenapa? Karena ruh dari segala ruh itu mencakup berbagai macam tindakan walaupun pada waktu yang bersamaan. Jadi semakin tinggi kekuatan roh kita, semakin memiliki kekuatan untuk mencakup berbagai macam hal pada waktu yang bersamaan. Ya, karena itu pernah satu saat seorang waliullah bernama Ahmad Al-Hadri. Ahmad Al-Hadri ini ketika pada hari Jumat itu menjadi khatib, menjadi imam sholat Jumat pada hari yang sama di 30 masjid. Satu orang kok menjadi imam di 30 masjid pada hari yang sama. Kenapa? Karena rohnya itu mencapai kedudukan maksimal di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga tugas yang sangat banyak itu diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Akal kita mengatakan, bagaimana itu mungkin? Itu karena akal kita tidak pernah mengalami. Kalau ruh yang mengalami, tak mungkin bertanya, bagaimana itu mungkin? Mungkin bertanya. Imam Haramain disebut sebagai Imam Haramain karena pada salat maghrib, waktu yang bersamaan, menjadi imam di Mekah dan Madinah. Bersama. Itulah sebabnya, sangat mungkin sampai hari ini, orang sholat itu diimami Rasulullah.
Jangan dikira misal sudah wafat bagaimana bisa mengimami. Itu pertanyaan akal. Akal tidak memiliki urusan dengan keluasan roh. Itu bisa, tidak mungkin. Karena itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, itu banyak yang mengalami salat subuh diimami Rasulullah, salat isya diimami Rasulullah. Bahkan seumur-umur orang ini menyatakan tetap sebagai makmum terhadap Rasulullah. Bahkan ketika jadi imam sekalipun, dia merasakan bermakmum kepada Rasulullah. Nah itu kekuatan roh kita itu mengagumkan. Mengagumkan. Nah, kalau sampai hari ini kita mengalami rohani hanya sebatas yang kita alami, itu bukan berarti sudah final, sudah sampai puncak roh kita. Enggak. Masih banyak peluang-peluang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana terus mengasah roh kita sampai mengkilap. Agar semakin tinggi derajat roh kita, semakin banyak yang kita saksikan dari kehadiran Allah Ta'ala di mana-mana. Karena itu ketika roh ini melakukan proses dalam perkara keilmuan, roh ini bisa melipat gudang-gudang ilmu yang tidak bisa dilakukan oleh akal manusia. Jadi, apa yang disebut sebagai ilmu laduni, itu hasil dari proses roh, bukan akal. Akal itu menuntun kita ke perpustakaan, akal menuntun kita ke sekolah-sekolah. Dan kita diajari alif bata persoalan, satu demi satu, secara logis, secara runtut. Sementara roh kita bisa langsung melampaui semua itu. Langsung melampaui semua itu. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena roh tak lain merupakan bayang-bayang Allah Ta'ala. Bayang-bayang Allah Ta'ala dalam diri kita adalah kehadiran roh kita. Roh kita adalah jendela bagi kita untuk berdialog dengan Allah Ta'ala. Untuk bermunajat, untuk berbisik-bisik terhadap Allah Ta'ala. Jadi kemungkinannya masih sangat luas. Tinggal kita memicu diri sekuat-kuatnya agar roh kita melekat, agar roh kita terus mendaki. Nah, Allah Ta'ala tentu saja sumber dari segala roh. Karena Allah Ta'ala itu sumber dari segala roh, maka Allah Ta'ala itu mencakup ungkapan dan makna sekaligus. Dan tidak ada apapun yang bisa menghalang-halangi Allah untuk menangani berbagai macam persoalan di detik yang sama. Jangan dikira Allah itu kemudian pontang-panting untuk ngurusi di sini, di mana. Bukan. Itu sekaligus. Gasa Gusti Allah. Malaikat Azrail itu mau mencabut nyawa orang, ribuan orang satu detik bisa. Kita berpikir, oh, berarti capek banget katanya. Enggak capek. Langsung bisa. Seperti orang megang remote menghadapi TV, tek, selesai. Tergantung maunya. Berapa yang mau di remote. Bisa. Jadi nggak capek, nggak pontang-panting ke sana kemari. Yang capek pontang-panting ke sana kemari itu adalah fisik kita, pikiran kita. Nah, setan ini ya, iblis ini tidak memiliki kemampuan roh yang memandang berbagai hal sekaligus. Enggak. Karena itu dilukiskan Dajjal itu bermata satu. Apakah Dajjal? Dajjal itu adalah kesimpulan dari seluruh kesesatan iblis. Jadi konklusi dosa-dosa. Itulah sebabnya orang-orang yang pecinta dosa diam-diam menyuntikkan energi kepada Dajjal. Jadi ada investasi di situ. Karena itu akan lebih mudah untuk berkawan. Nah, setan itu mengatakan, laqad qala demi sungguh telah menyatakan asyaiton apa setan. Artinya setan itu sendiri syatron. Syatron itu artinya jauh dari Allah. Kata setan itu apa? Bima aghaitani, karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi ditimpakan kepada Allah Ta'ala hanya karena melihat bahwa energinya dari Allah. Hanya karena melihat bahwa tenaga untuk ingkar itu dari Allah. Maka dia katakan, engkau yang menyesatkan aku.
Coba aku tidak dikasih kekuatan. Tentu aku tidak tersesat, katanya kan gitu. Wa angkara mas'uliyatahu dzalika syaitan ad-dani. Wa angkara dan mengingkari itu setan. Mas'uliyatahu kepada persoalannya itu setan. Wa angkara dan mengingkari mas'uliyatahu terhadap persoalan itu setan. Dzalika syaitan, siapa itu setan? Ad-dani yang hina. Wa qala Adam, dan menyatakan Nabi Adam, zalamna anfusana, zalim kami anfusana terhadap diri kami. Walam yakun mislahu ghafilan bil haq. Walam yakun, dan tidak ada itu Adam mislahu, ialah seperti setan. Ghafilan seraya an fi'lil haqqi, dari perbuatan Allah yang maha benar. Jadi kalau setan, kalau iblis itu karena memandang hanya dengan satu mata, dipandanglah segala persoalan itu berasal usul dari Allah Ta'ala. Karena itu yang disalahkan Allah. Padahal la yus'alu amma yus'alu. Allah itu tidak diminta pertanggungjawaban tentang segala satu yang diperbuat. Kenapa? Karena Allah pasti benar, enggak mungkin salah. Kalau salah bukan Tuhan. Justru karena mutlak, maka tidak pernah salah. Wahum yus'alun, sementara manusia, jin, itu juga dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka harus ada kalkulasinya, ada hitungannya. Nah, tanda-tanda orang itu dewasa. Kalau dia berhadapan dengan persoalan, kalau berhadapan dengan problem, kalau berhadapan dengan kejelimetan dan keruwetan hidupnya sendiri, dia mengatakan, ini dosaku. Ini konon ya, kalau kiai-kiai zaman dulu itu ya, kalau punya santri yang bandel-bandel, itu tidak menyalahkan santrinya, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya tidak seperti aku ini kiainya. Seandainya kiainya itu kelasnya kelas tinggi, gak mungkin punya santri bandel-bandel begini. Jadi yang disalahkan itu dirinya sendiri, bukan wah kalian gak beres. Kenapa? Karena kesadaran Nabi Adam Rabbana zalamna itu kepegang. Bukan terutama orang lain yang disalahkan, dirinya sendiri yang disalahkan. Itu kedewasaan rohani. Karena itu kalau ada persoalan yang mumet dalam kehidupan ini, jangan langsung katakan gara-gara kalian. Boleh jadi juga kita menyumbang persoalan di situ. Ya Rabbana zalamna. Inilah yang menjadi jimat umat beriman sepanjang kehidupan ketika sudah melakukan keburukan-keburukan. Ya Rabbana zalamna. Itu tanda-tandanya kedewasaan. Jadi ketika dosa-dosa sudah kita letakkan di pundak kita sendiri, bukan di pundak orang lain, itu tanda-tandanya kita dewasa dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan ini. Tapi ketika dosa-dosa masih diletakkan di pundak orang lain, tanda-tandanya kita tidak pernah dewasa. Itu cara-cara iblis di dalam menyandarkan kesalahan kepada yang lain. Jadi itu merupakan fragmen dari Rabbi bima aghaitani. Fa fi dzambihi, maka di dalam dosanya itu Adam, akhfa menyembunyikan itu Adam daurul haq, terhadap perputaran takdir Allah yang maha benar. Adaban sebagai sopan santun, minhu dari itu Adam. Jadi ketika Nabi Adam berdosa, disimpan rapat-rapat bahwa di situ Allah Ta'ala nyumbang energi, gitu loh. Bahwa di situ Allah Ta'ala sudah menyumbang tenaga. Simpan. Enggak kemudian menyebut-nyebut. Ya Allah, coba kau tidak kasih kekuatan saya, kan saya tidak berdosa. Enggak nyebut-nyebut begitu. Kenapa? Ada ban sopan kepada Allah Ta'ala. Jadi tanda-tandanya orang rohaninya dewasa, dia sopan di hadapan Allah. Ketika berdosa, ditimpakan dosa kepada dirinya dan tak melibatkan Allah, walaupun sesungguhnya Allah sudah menyumbang tenaga.
Nah, itu sebagai sikap sopan. Bainama imtana'ah, manakala tercegah al-akhar siapa yang lain, yaitu setan, an isnadi dzambi, dari menyandarkan dosanya itu akhar ila nafsi, kepada dirinya sendiri. Jadi setan itu terhalangi untuk menisbatkan dosa kepada dirinya, terhalangi. Jadi nggak kelihatan dirinya itu salah, nggak kelihatan. Karena itu ya, seburuk-buruk orang melakukan kesalahan, kalau dia tidak merasa melakukan kesalahan. Udah jelas melakukan kesalahan, enggak, bukan aku ya, bukan aku. Itu seburuk-buruk orang melakukan kesalahan. Ya. Wa qala lahul haqq. Wa qala, dan menyatakan lahu, kepada itu Nabi Adam, al-haqqu, siapa Allah yang maha benar, ba'da antabah, setelah bertobat itu Adam. Ya Adam, wahai Adam, alastu analladzi khalaqtu fi kadzalikal jarma wal bala. Alastu, bukankah aku, aku alladzi khalaqtu, yang menciptakan aku, fi, kepada dirimu, dzalikal jarma, terhadap dosa itu, wal bala, dan bencana itu. Adam, bukankah kau tahu Adam, aku yang menciptakan dosa dan bencana pada dirimu. Andaikan aku tidak memberikan kau kekuatan, kau tak mungkin berdosa, kan Adam? Andaikan aku tidak memberikan kekuatan, tak mungkin kau mengalami bencana, kan? Allah bertanya begitu. Allah yang maha tahu itu bertanya kepada Nabi Adam. Wa lam yakun dzalika min qada'i qadri, dan tidakkah ada dzalika, apa itu, jarmi wal bala, min qada'i, ialah termasuk ketentuanku, wa qadari, dan qadarku. Bukankah dosamu itu adalah takdirku? Bukankah dosamu itu adalah ketentuanku? Kenapa kau tidak menyalahkan aku? Fakaifah, maka bagaimana? Katamtah, menyembunyikan engkau, zalika, kepada itu qada dan qadar, indama qaddamta, ketika mengajukan engkau al-udhra, terhadap permohonan maaf. Ketika kau minta ampun kepadaku, ketika kau minta ampun kepadaku, kenapa kau sembunyikan bahwa dosamu itu adalah ketentuanku, bahwa dosamu itu adalah ketetapanku? Jadi Allah Ta'ala bertanya. Terus jawabannya apa? Qala, menjawab itu Adam, khiftu, takut aku, ya Allah, walam atruk, dan tidak meninggalkan aku al-adab, terhadap sopan santun. Ya Allah, saya tidak berani untuk bersikap lancang. Saya harus bersikap sopan. Saya tahu itu adalah ketentuanmu, itu ketetapanmu. Tapi karena sikap sopanku kepadamu, maka tidak aku sebut-sebut bahwa itu adalah ketentuanmu. Dosa itu adalah ketetapanmu. Tidak aku sebut-sebut itu. Qala al-haq. Qala, menyatakan al-haq, siapa Allah Ta'ala. Wa ana ra'aitu dzalika laka. Wa ana, dan adapun aku, ra'aitu, menjaga aku, dzalika, kepada itu sikap sopan, laka, kepadamu. Karena kau sopan kepadaku Adam, aku pun juga sopan kepadamu. Yaitu dengan cara diliputilah Nabi Adam yang melakukan dosa itu dengan ampunan Allah Ta'ala. Di situ kemudian Adam itu berkenalan dengan Allah yang Maha Pengampun. Itu ya. Ketika kita melakukan dosa-dosa, ketika manusia melakukan kesalahan, ada peluang bagi manusia untuk berkenalan dengan Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita tidak berdosa, bagaimana bisa akrab dengan Allah yang Maha Pengampun? Sedangkan untuk bisa dekat kepada Allah yang Maha Pengampun, kita harus memiliki dosa. Karena itu Ibrahim bin Adham pernah bertawaf di malam hari di Mekah, mengelilingi Ka'bah itu. Ketika bertawaf di malam hari, waktu itu hujan, guntur bersabung di angkasa. Ibrahim bin Adham bilang, ya Allah, Engkau yang memiliki rumah yang tua ini, memiliki Ka'bah ini. Tolong ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa. Hindarkan saya dari dosa-dosa. Ya Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala langsung. Lewat ilhamnya itu. Ibrahim,
kau minta kepadaku untuk dijauhkan dari dosa-dosa. Banyak orang juga mohon kepadaku begitu. Dijauhkan dari dosa-dosa. Kalau permohonan seperti itu kukabulkan, bagaimana aku tunjukkan bahwa aku ini maha pengampun? Ya misalnya ya, kita mau jauhkanlah dari dosa-dosa, dijauhkan kita dari dosa. Nah, nanti apa buktinya Allah maha pengampun kalau tidak ada dosa yang mau diampuni? Jadi, untuk membuktikan Allah itu maha pengampun, harus ada objeknya berupa dosa-dosa. Karena itu, lewat dosa ini kemudian kita bisa berakrabia dengan ampunan-ampunan Allah Ta'ala. Begitu. Jadi ternyata lewat dosa kita bisa berakrabia dengan Allah Ta'ala. Lewat kebaikan bisa berakrabia dengan Allah Ta'ala. Dua hal ini juga jalan kepada Allah Ta'ala. Jadi akrab dengan yang maha pengampun. Jadi ngerti nikmatnya mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, paham. Fakullu man, maka adapun setiap orang yuaddi yang telah menunaikan itu kulaman furudal ihtiram kepada fardu-fardunya penghormatan, yuhtaramu maka dihormati itu kulaman. Jadi orang yang tahu mempersembahkan sikap hormat kepada orang lain, dia akan dihormati. Apalagi mempersembahkan sikap hormat kepada Allah Ta'ala, dia pasti dihormati. Karena itu, jangan hanya menuntut orang hormat kepada kita, tapi milikilah sikap sopan terhadap orang lain. Wa kullu man, dan adapun setiap orang ya'ti yang datang itu kullu man besok hari dengan membawa gula, yumzaju maka dicampur itu gula, lahu begitu kullu man bil lauzi dengan buah badam. Orang yang datang membawa gula, maka pas gula itu dicampur dengan buah badam sebagai makanan bagi orang ini. Jadi orang yang membawa kebaikan, kebaikan itu nanti akan berjumpa dengan kebaikan orang lain dan dirasa nikmat oleh orang yang membawa kebaikan ini. Jadi dalam kehidupan ini kita mesti mempersiapkan oleh-oleh untuk orang lain. Apakah oleh-oleh kita untuk orang lain? Yaitu kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan. Jangan membawa oleh-oleh berupa duri dan perbuatan-perbuatan yang buruk, bukan. Itu nanti duri akan ditancapkan kepada kita sendiri. Kalau kita sudah lancang kepada orang lain, tinggal menunggu getah dari kelancangan itu. Apalagi kalau sampai lancang kepada Allah Ta'ala, tinggal menunggu akibatnya. Jadi, betapa sangat gamblangnya jalan kebahagiaan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan lewat tindakan dan keikhlasan amal kita. Karena itu kemudian bisa dipahami fatayyibatu, maka adapun perempuan-perempuan yang baik. Liman, untuk siapa? Litayyibin, ya untuk laki-laki yang baik. Jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Enggak mungkin perempuan yang baik untuk laki-laki yang buruk, enggak jodoh itu. Kan? Enggak frekuensinya enggak nyambung. Karena itu setiap jodoh itu sesungguhnya laki-laki itu menemukan dirinya sendiri pada perempuan, kan itu. Karena aku temukan diriku pada dirimu, maka aku tertarik kepadamu. Sesungguhnya aku tertarik kepadaku sendiri. Itu rahasia jodoh itu begitu. Kalau enggak begitu, enggak mungkin berjodoh. Enggak mungkin. Karena itu setiap jodohnya laki-laki pasti perempuan. Jadi artinya apa? Miliki sifat kelaki-lakian, jalaliahnya Allah, maka akan ketemu dengan jamaliahnya Allah, kan itu. Atau bagi perempuan, miliki sifat jamaliahnya Allah, keindahan Allah, maka akan berjumpa dengan jalaliahnya Allah pada diri laki-laki. Jadi karena itu gampang. Mendeteksi orang lain ini jodohku atau tidak, gampang. Asalkan tidak terkabuti oleh kehendak-kehendak nafsu, itu gampang. Jadi, ditemukankah kita pada orang itu? Kalau jelas ditemukan, iya. Memang wajahnya berbeda, tapi watakku ada di kamu.
Ketemu itu gampang. Jadi mendeteksi itu nggak sulit-sulit sebenarnya. Jadi ketika pandangan pertama, kalau orang itu ruhnya bagus, langsung tahu. Bukan aku. Bukan. Nanti setelah ketemu pas, kau tidak akan pernah lari kemana-mana. Itu teori cemerlang itu. Tapi kalau nafsunya seonggok, nggak bisa. Bisa berkabut. Sedangkan penglihatan berkabut samar-samar. Tak kira jodohku ternyata nggak mau. Sakit. Dulu teman saya itu satu kelas D1, senang seseorang kan. Sementara si perempuan itu ngasih berbagai syarat. Ya boleh mendekati aku tapi jangan ngerokok. Sudah berhenti ngerokok si temanku. Lama berhenti ngerokok masih tidak mau pulang si perempuan itu kan. Dibilang si temanku itu, aku sudah berkorban menghilangkan kenikmatanku. Gak diterima juga, pada nyesel aku. Fa'as'ada al-habibu au ajaffahu sumandur. Fa'as'ada, maka membuat senang al-habibu apa kekasih. Au ajaffa, atau bersikap kasar itu kekasihku terhadap itu man. Sumandur, kemudian renungkanlah baik-baik. Kalau berbuat menyenangkan bagi kita, itu karena memang frekuensinya persis dekat sedekat-dekatnya. Kalau berbuat kasar, ada kemungkinan perjumpaan, tapi frekuensinya tidak persis sama. Karena itu ya, ada rumah tangga tetap berjodoh, tapi hampir sepanjang hidupnya cekcok. Jadi seninya itu terlalu kasar. Kalau cuma cekcok dikit, setelah itu mesra, wajar. Tapi kalau ternyata cekcok terus, sementara selingannya itu berupa sikap tentram damai, itu cuma sedikit, karena selingan cuma sedikit. Jadi yang menjadi hal inti pokok itu adalah cekcok terus. Itu cukup melelahkan, cukup muat keringat ya. Kalau begitu. Jadi itu ada perjodohannya, tapi frekuensinya itu tidak betul-betul dekat. Frekuensinya itu hanya sekedar ada seutas pertemuan, selebihnya berbeda. Jadi karena itu kalau sudah ditemukan persentase pertemuannya itu, kesamaannya itu lebih banyak, itu enak. Enak. Kalau tidak sama, wah itu bisa perang Iran-Irak. Ya kayak gini ya. Si suami senang ngaji tuh. Ketika mau berangkat, udah mau kemana lagi gitu. Mau kemana lagi gitu. Itu walaupun tetap berangkat, mumet pikirannya itu. Mumet pikirannya. Kemana lagi? Akhirnya si suami ninggalah ya wis ora sitok. Ada si suami ini mau ngasih uang kepada orang tuanya sendiri. Istrinya ngerti, tapi tidak sejalan dengan istri. Istri bilang, mau dikasih siapa itu? Ya udah nggak jadi. Nah, kalau tidak akur seperti itu tuh, bagaimana akan dicipta ketentraman? Itu berarti apa? Perbedaannya lebih banyak ketimbang persamaannya. Karena itu, untuk menemukan yang lebih membahagiakan, mesti mendapatkan yang persamaannya lebih banyak ketimbang perbedaannya. Wal ta'ti dan hendaklah datang engkau ayyuhal qalbu wahai hati bimisalin dengan berbagai perumpamaan libayanil farqi untuk menjelaskan perbedaan hatta tumayyiza hingga bisa membedakan engkau bainal jabri di antara jabariyah wal ikhtiyar dan
berjerih payah. Fayadun maka adapun tangan takunu ialah ada itu tangan muhtazatan ialah bergerak irtiasan bergetar. Wayadun adapun tangan taqumu tegak engkau anta engkau bihazia dengan menggerakkan itu tangan. Wa'tabir dan pandanglah engkau kiltal harakataini terhadap dua tindakan itu min khalqil haqi dari ciptaan Allah yang maha benar. Lakin akan tetapi laisa fil imkan al-qiyas bainahuma, laisa tidak ada fil imkan dalam ruang kemungkinan al-qiyas apa menganalogikan bainahuma di antara keduanya itu gerakan. Fa'innaka maka sungguhnya engkau takunu ialah ada engkau nadiman ialah menyesal in hazzazta jika menggerakkan engkau kepada itu tangan anta engkau. Lakin akan tetapi mata ru'aita kapan melihat engkau al-murta'isya nadiman kepada yang menggetarkan nadiman kepada menyesal. Wa hadhihi adapun ini munaqasyatun aqliyatun ialah diskusi yang bersifat akliyah. Ayu aklin akal apakah itu? Zalikal muhtal alladhi rubama yahmilu dha'ifan ila hunaka. Zalikal muhtal itulah yang mustahil. Alladhi rubama yahmilu yang kadang-kadang membawa itu ladzi dha'ifan kepada orang yang lemah ila hunaka ke sana. Jadi kita itu hati kita diminta untuk bisa membedakan mana tindakan kita, mana tindakan Allah Ta'ala. Kedua-duanya ada di dalam diri kita. Tapi ya, kalau kita itu tidak menggunakan tindakan Allah Ta'ala, kita menyesal. Jadi, orang-orang yang paling banyak sesalnya adalah diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, tidak menggunakan kemampuan itu untuk kebaikan. Nah, kalau orang-orang sudah menggunakan kemampuan itu dalam kebaikan-kebaikan, kapankah orang-orang itu akan menyesal? Tidak akan pernah menyesal. Karena itu, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berupa kemampuan, pakai baik-baik. Maka kita akan bersyukur dengan adanya tenaga yang disumbangkan oleh Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala memberikan, tidak harus dengan kalimat-kalimat harfiah. Rumi menyatakan, kalau engkau dikasih kapak, kau sudah tahu tugasmu itu apa. Kalau ada pekerjaan di depanmu, engkau usah dibilangin tugasmu apa, sudah tahu. Nah, yang nggak bisa connect itu karena tidak memiliki kesungguhan untuk menggunakan kesempatan dan karunia berupa tindakan Allah Ta'ala untuk dipergunakan. Karena itu kalau orang kesadarannya tinggi, ngerti tugas-tugasnya itu apa. Yang harus dikerjakan itu apa. Lihatlah perintah-perintah Allah Ta'ala yang nyata berupa berbagai macam peluang di hadapannya. Jadi, ada kalanya perintah itu datang dengan ungkapan yang gamblang, ada kalanya perintah itu datang tidak dengan ungkapan tapi berupa realitas. Ketika berupa realitas, kita tanyakan kepada diri, apa yang akan kulakukan dengan semua ini? Jadi, agak rena ada yang betul. Nah, kalau kita sudah berbuat terhadap energi, tenaga yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan menyesal. Kita sudah berjerih payah, kita sudah menggunakannya secara benar. Wal mabhasul akli, adapun pembahasan yang bersifat
akal, wa in kana jika sekalipun ada itu pembahasan akal, durron ialah mutiara, wa marjanan dan marjan, fa inna bahtar ruh, maka sungguhnya pembahasan ruh min nau'in siwa, termasuk jenis bahasan yang lain. Nah, itu baru tadi pembahasan akal. Pembahasan roh itu jauh lebih cemerlang lagi. Cemerlang lagi. Jadi yang mengetahui tugas-tugas dan lain semacamnya itu baru akal. Nah, kemampuan ruh jauh lebih tinggi lagi. Karena itu ketika kita berikan kesempatan ruh kita sulat-sulatnya, maka kita akan berpapasan dengan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh akal pikiran kita. Dzalika, adapun hal itu, anna bahsar ruh ialah sesungguhnya pembahasan ruh fi maqamin akhar, ialah berada pada maqam yang lain. Wa li khamrir ruh qiwamun mukhtalifun, dan ialah bagi arak ruh qiwamun, adapun jaga mukhtalifun yang berbeda-beda. Jadi ketika roh itu sudah meminum khamr keilahian, anggur keilahian, roh itu meminum anggur keilahian, dia menari segirang-girangnya. Dan ketika roh itu menari segirang-girangnya, ya, roh itu menjadi sangat tanggap terhadap berbagai apapun yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Itu khamr ruh. Sama dengan misalnya, hati kita merasakan nikmat dalam beramal. Itu karena sudah mencicipi khamrnya keikhlasan. Arak dari keikhlasan. Ketika roh ini sudah mencicipi arak ilahi, roh ini menyaksikan Allah Ta'ala setiap saat dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala. Karena menyaksikan Allah Ta'ala zat, ia tergila-gila kepada Allah Ta'ala. Karena itu, segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakan, dikerjakanlah oleh roh ini kemudian. Jadi, di saat itulah kemudian roh ini memiliki kemampuan untuk mencakup segala-galanya. Misalnya gini ya, logikanya itu gini. Kalau kita dikasih amar, perintah oleh Allah Ta'ala, perintah dengan ungkapan maupun dengan realitas tadi, kita kerjakan dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan amarnya yang lain, perintahnya yang lain. Kita kerjakan lagi dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan menunjukkan amarnya yang lain lagi. Kita kerjakan lagi dengan ikhlas. Suatu saat, jasad kita ini kemudian terbatas untuk mengamalkan, untuk mengerjakan amar-amar itu. Ketika terbatas jasad kita, sementara hati kita ingin untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, dengan izin Allah Ta'ala, kita bisa muncul menjadi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam satu saat, di berbagai tempat. Itu loh. Itu yang rahasia dari kenapa orang pecah menjadi sekian. Itu rahasianya. Bukan orang itu betul-betul memiliki tubuh ganda, bukan. Memiliki tubuh 3, 4, bukan. Orang itu cuma kepikiran, ini harus saya kerjakan, ini harus saya kerjakan, tapi dirinya terbatas. Nah, keinginan itu oleh Allah Ta'ala direalisasikan sebagai wujud orangnya. Jadi, itu rahasianya Syekh Ahmad Al-Hadri itu seperti itu. Jadi, keinginannya untuk membimbing umat itu kuat sekali. Sehingga ada perasaan, kalau bisa saya jadi khatib di sini, kalau bisa saya di situ, kalau bisa di situ, ingin rasanya. Nah, karena ruh sudah mabuk khamar ilahi, maka begitu kuat ya keinginan untuk melakukan kebaikan, sampai oleh Allah Ta'ala dijelmakan sebagai Ahmad Al-Hadri di 30 masjid lebih itu. Karena itu ketika kafilah datang dari berbagai tempat, ketemu Ahmad Al-Hadri, kemudian kafilah-kafilah itu bilang, tadi ini orang ini jadi khatib di masjidku loh. Kata yang lain, di masjidku kok katanya. Enggak mungkin di masjidmu, orang di masjidku. Yang lain, enggak kok di masjidku. Orang itu berdebat jadinya. Orang itu berdebat. Padahal ya, ketika menjadi khatib Ahmad Al-Hadri itu enggak tanggung-tanggung, bukan megang tongkat, bukan megang pedang. Ayyuhal hadirun, la ilaha lakum illa iblis. Wahai para jamaah, kalian itu tidak punya Tuhan selain iblis. Orang-orang jemaahnya itu mau dipedang di depannya, lari kabur itu. Orang-orang di masjid kabur. Setelah semuanya kabur, dia berkhutbah sendiri di mimbar. Adalah kasar model gitu kan ya, kasar model begitu. Bagaimana oleh Allah Ta'ala kemudian digandakan lebih dari 30 tuh.
Enggak perkara kasarnya. Roh itu sudah mencicipi anggur rohani, mencicipi khamr ilahi. Jadi karena itu kita ajari roh kita untuk sedikit-sedikit mabuk. Untuk mabuk dikit-dikit juga. Ya, jadi kita ajari. Jangan hanya nafsu kita yang mabuk kepayang ini, itu dan lain semacamnya. Jadi nafsu kita kendalikan, kemudian ajarilah roh kita untuk menari-nari dan mabuk kepayang, ajari. Kenikmatan-kenikmatan ilahi. Kesenangan-kesenangan ilahi. Wahina yakunul bahdul akli fihi mu'athiran yakunu Umar alladhina tadathu anhu wa Abu Jahlin najiyain. Wahina yakunun manakala ada al-bahdul akli, apa pembahasan akal, fihi di dalam itu amal hak, mu'athiran ialah berdampak, yakunu maka ada Umar apa Umar alladzina tadu yang kami berbicara anhu tentang itu Umar, wa Abu Jahlin Abu Jahl najiyah ini ialah selamat keduanya. Kalau yang dipakai cuma akal, tentu saja Abu Jahl dan Umar tidak jauh berbeda, sama-sama orang Arab, sama mengenakan sulban, sama-sama masuk Ka'bah. Nah, ini kalau cuma akal tok yang dipakai. Tapi ketika yang dipakai itu adalah ruh kita, tahulah kemudian ruh siapa yang berpuasa dari khamr ilahi dan ruh siapa yang mencicipi khamr ilahi. Itu kemudian diketahui di situ. Karena itu kita berkompromi untuk mengakui keterbatasan akal kita dan kesanggupan roh kita untuk melampaui segala kekuatan akal kita. Wa indama tahawwala Umar min al-aqli nahwa ar-ruh, wa indama tahawwala dan manakala berpindah Umar, siapa Umar, minal akli akal nahwa ruh, ke arah ruh, sara abul hukmi min hukmiha Aba Jahlin, ya. Sara jadi maka jadi abul hukmi, siapa bapak yang menentukan itu, min hukmiha dari ketentuannya itu roh, Aba Jahlin ialah Abu Jahal. Bahwa kamilun sawaan min jatil hissi wa min jatil haqqi wa hadha wa in kana bin nisbati lirrohi Aba Jahlin. Fa'alam maka ketahuilah engkau anna mabhathal ilmi wal hissi mujarrad atharin aw sababin. Amma mabhathur ruh fa huwa amrun ajibun fi ghayatil ajbi. Nah, ketika Umar sudah berpindah dari akal kepada ruh, maka di saat itulah kemudian Abu Jahal itu diketahui sebagai Abu Jahal karena tidak pindah kepada kedudukan ruh, tetap menggunakan akal nafsunya yang terbatas. Misalnya mengatakan, siapa bilang Muhammad itu orang baik? Enggak, itu orang paling buruk di hadapanku. Itu karena apa? Karena menggunakan akal yang dikuasai oleh nafsu, tak menggunakan ruh yang dimiliki. Fahuwa kamilun. Fahuwa maka adapun itu kamilun, ya sempurna, sawaun sama saja. Menjadilah dari sisi kekuatan indrawi, menjadilah akli dari sisi kekuatan akal. Hadza wa in kana bin nisbati lirruhi. Oh ya. Fahuwa maka adapun itu Abu Jahal kamilun sempurna, sawun sama saja, min jatil dari arah indra, wa min jatil akli dari arah akal. Hadza adapun ini, wa in kana jika ada itu ini, bin nisbati dengan dihubungkan lirobegeru Aba Jahlin ialah Abu Jahal. Jadi kalau tidak menggunakan penilaian roh, sempurna juga. Abu Jahal itu secara indrawi fisiknya juga ganteng, secara akal juga bagus. Tapi ketika sudah dilihat dari kekuatan ruh, kemudian tahulah orang itu adalah najis belaka, itu adalah kotoran belaka. Fa'alam maka ketahuilah engkau
anna mabhatal akli sungguhnya pembahasan akal wal dan indra itu mujarrad atharin aw sababin semata-mata merupakan jejak atau sebab. Amma mabhatul ruh ada pembahasan ruh fa amrun ajib ialah perkara yang menakjubkan fi ghayatil ajib di puncak yang menakjubkan. Jadi pembahasan akal, pembahasan kekuatan indrawi itu semata merupakan jejak yang paling samar. Jejak yang paling samar di kekuatan ruh. Jadi, apakah kekuatan indrawi kita? Apakah kekuatan akal kita adalah jejak yang paling samar dari kekuatan ruh kita? Karena itu tidak bisa dijadikan sandaran. Sama dengan ketika orang